Roky Gerung kembali menyinggung pembangunan IKN dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Roky Gerung, ambisi besar Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi untuk menjadikan ibu kota negara sebagai legasinya terbentur dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran ibu kota Nusantara demi program makan bergizi gratis. Sebelum lanjut, saya ingatkan agar tidak terpancing dengan pernyataan Roky Gerung ini. Kita tahu dari dulu Roky Gerung tidak suka dengan Pak Jokowi, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan gagasan dari Pak Jokowi, salah satunya IKN. Menurut Roky Gerung, keputusan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara tidak relevan bagi rakyat. Roky Gerung menyoroti ambisi Jokowi untuk menjadikan ibu kota Nusantara sebagai warisan utama pemerintahannya. Namun, ia menilai bahwa ambisi ini tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan kini telah ditunda Presiden Prabowo demi alasan rasionalitas. Berhentilah dengan wacana bahwa IKN akan diteruskan, bahwa IKN akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya. Ya, nanti akan dia lihat mungkin minimal 5-8 kali pemilu baru bisa diselesaikan. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Roky Gerung Official. Roky juga menilai bahwa pembangunan ibu kota Nusantara justru menjauhkan pemerintah dari rakyat. Keputusan Prabowo yang memangkas anggaran ibu kota Nusantara dianggap sebagai pukulan besar bagi ambisi Jokowi yang selama ini menjadikan proyek tersebut sebagai simbol pencapaiannya. Roky Gerung menyebut proyek IKN sebagai upaya pencitraan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Roky Gerung juga mengkritik konsep ibu kota Nusantara sebagai smart city yang dinilainya hanya fokus pada teknologi tanpa memperhatikan sumber daya manusia. Smart city itu bukan ibu kotanya tetapi governance-nya. Bukan karena di situ ada teknologi maka disebut smart city, sementara SDM-nya tidak smart, ucapnya. Dengan langkah ini, Roky Gerung menegaskan bahwa kebijakan Jokowi yang fokus pada infrastruktur besar-besaran akhirnya harus diakhiri demi program yang lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat, seperti makan bergizi gratis. Sebaiknya mulailah untuk menghutankan kembali IKN, karena itu ongkos besar, katanya. Faktanya, pemerintahan Prabowo memastikan komitmen terhadap pembangunan ibu kota Nusantara tetap kuat, meski anggaran untuk proyek tersebut mengalami penyesuaian pada tahun 2025. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Pak Dedek Prayudi, menegaskan perubahan anggaran bukan indikasi menurunnya prioritas pembangunan, melainkan bagian dari pengelolaan sesuai regulasi yang berlaku. Disebutkan, anggaran pembangunan ibu kota Nusantara tahun ini mencapai 20 triliun rupiah lebih, meski sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Namun, hal tersebut disebabkan oleh batasan ceiling yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ide pemindahan ibu kota negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru tahun 1990, ada juga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali
karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Pemindahan ibu kota negara baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara, perlu dipahami urgensi pemindahan ibu kota negara. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 dolar Amerika Serikat. Tahun 2036 diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan ibu kota negara yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Kedua, ibu kota negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya: pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%, yang luasnya hanya 664,01 km persegi atau 0,03% dari total luas daratan. Indonesia 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa, atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia, 270,20 juta jiwa. Data tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable. Tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta antara lain. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan
terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan ibu kota negara. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta.